Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Amelia Daula dengan NPM D1A025169, berasal dari kelas C dari program studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang akan membahas materi ilmu negara, yaitu zaman Romawi kuno dengan dosen pengampu Ibu Pipi Susanti SHMH. Selamat menyaksikan semua. Zaman Romawi kuno berbeda dengan pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Romawi ini, ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang dengan baik. Namun, walaupun demikian, kita tidak boleh meremehkan jasa-jasa dari zaman Romawi kuno, karena walaupun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam satu ilmu pemikiran, tetapi ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya yang dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewarisi saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tapi sangatlah berlainan keadaan daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain, pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang karena bangsa Romawi adalah bangsa yang berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis, sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsep kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanya dapat diketahui dari praktek-praktek kenegaraannya. Konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibukukan, dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya. Dua, kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan. Perubahan mana yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota city-state. Romawi menjadi suatu imperium, kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah yang tidak dapat dikuasai lagi untuk diperatukan kembali. Pemerintahan yang pertama adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki didampingi oleh badan perwakilan yang anggotanya terdiri dari kaum patrisia atau kaum ningrat, dan terjadi pertentangan patrisia dengan kaum plebia atau kaum gembel rakyat jelata. Kemudian diselesaikan dengan undang-undang terkenal, yaitu Undang-Undang 12 Meja yang dipegang oleh dua konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi, dengan demikian terjadi perubahan dari monarki menjadi demokrasi. Prinsip atau azas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga membentuk imperium ialah suatu sistem atau cara yang dengan golongan kecil minoritas dapat menguasai golongan besar mayoritas yang terdiri dari bangsa asing. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar menjadi seorang diktator untuk seumur hidup yang mengakibatkan Romawi yang mulanya demokrasi kemudian menjadi monarki. Dengan demikian, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Ajaran dari sarjana Romawi kuno itu Polybius. Polybius adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi karena suatu hal ia dipenjara. Tetapi ia teguh dan rajin meskipun dalam keadaan dipenjara. Kelemahan dari Romawi juga terletak pada sistem divide et impera, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan berbagai cara untuk kepentingan negara. Macam bentuk negara menurut Polybius. 1. Monarki. Menurut Polybius, monarki adalah bentuk tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubungan dengan kecenderungan berdasarkan alam. Kedua, tirani. Pemerintah seorang tirani bersifat sewenang-wenang, maka muncul beberapa orang berani yang mempunyai sifat-sifat baik dari kaum bangsawan sehingga menyebabkan bentuk
negara dari tirani menjadi aristokrasi. Tiga, aristokrasi. Aristokrasi awalnya baik, tapi lama-kelamaan karena keturunan mereka yang memegang pemerintah dan tidak menjalankan keadilan demi kepentingan umum sehingga menyebabkan bentuk negara berubah dari aristokrasi menjadi oligarki. 4. Oligarki. Di oligarki juga tidak mendapat keadilan. Kemudian rakyat memberontak dan mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib mereka sehingga berubahnya bentuk negara dari oligarki menjadi demokrasi. 5. Demokrasi. Awalnya dari demokrasi berjalan baik yang dijalankan oleh rakyat, tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan tak lagi dihargai dan munculnya kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga menurunkan derajat demokrasi dan berubah bentuk negara dari demokrasi menjadi oklokrasi. 6. Oklokrasi. Kemudian muncullah seseorang yang kuat dan keras yang memegang kekuasaan oleh seorang tunggal lagi sehingga timbullah kembali bentuk negara monarki. Sehingga perubahan bentuk negara kembali lagi mulai dari asal-usulnya yaitu monarki. 2. Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum berasal dari bangsa Romawi. Ia seorang ahli kesastraan dan ahli pidato dan pernah menjadi advokat. Negara menurut Cicero adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasar atas ratio manusia. Ratio yang dimaksud Cicero adalah ratio murni yang didasarkan menurut hukum alam kodrat. Pendapat Cicero tentang hukum mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan ratio murni dan oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan dalil-dalil dan azas-azas hukum alam kodrat ratio yang murni. 3. Seneca. Seneca pernah menjadi guru kaisar kuno. Ia meninggal pada tahun 65 sebelum Masehi. Dengan demikian juga dijalankan oleh Seneca, mulai saat itu orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan leluhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang kuat dan disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis. Tetapi kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan adanya bagian-bagian lemah daripada susunan ketatanegaraannya, yaitu bagian sosial etis. Kelemahan dari Romawi juga terletak pada sistem divide et impera, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan berbagai cara untuk kepentingan negara. Sekian video presentasi dari saya tentang ilmu negara pada zaman Romawi kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.